Di antara faedah asar ini adalah teman memiliki pengaruh yang luar biasa kepada temannya. Siapa teman kita bergaul dan punya apa? Pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Dia mengatakan kuntu ma'an najadat, saya dulu bersama kelompok najadat. Tidak, dia mengatakan apa? Saya memiliki pemikiran seperti najadat. Tidak, saya bergaul dengan mereka. Sering duduk, sering interaksi, akhirnya terkena syubhat-syubhatnya. Ketika dia jatuh ke dalam dosa itu, dia menganggap dosanya adalah dosa apa? Dosa besar. Baik. Kemudian kata Syekh, faman sahibah mutasyaddidan mutanatti'an fi dinillah awrathahu syiddah. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang pemikirannya ekstrim, radikal dalam beragama, maka ia akan mewarisinya sikap ekstrim dan radikal. Wa man sahiba mufarritan mudayyi'an awrathahu al-ihmala. Yang suka bergaul dengan orang yang meremehkan agama Allah, orang yang menyia-nyiakan syariat Allah, maka ia akan diberikan warisan suka meremehkan dan menyia-nyiakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pilihlah teman yang ahlus sunnah, yang tengah, yang tengah-tengah. Dunia tak bagus, agamanya juga lebih bagus. Dunianya selamat, agamanya selamat. Tapi jangan sampai bergaul dengan dunianya selamat, tapi agamanya tidak selamat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ini sudah setengah 6 ini, khatam. Kita kira demikian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada tinggal mungkin 1 kali pertemuan mungkin. Ya. Iya, 1 kali mungkin. Baru puasa. Sekarang sudah Rajab ini. Iya, sudah tanggal berapa Rajab sekarang? 3? Iya, tanggal 3 Rajab sekarang. Berarti tinggal kalau Sya'ban 30 hari berarti tinggal berapa? Tinggal 50 50 berapa? 57 hari lagi. Ya. Insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya silakan, kita buka waktu untuk tanya jawab sekitar 10 menit saja. Husain. Saya mati dan hidup saya berserahkan kepada Allah. Terus. Kan tidak kita berwasiat dia yang mati tetap kalau tidak karena ngeri kita Ustaz. Hilang ngeri. Itu pernah si warga siap Ustaz. Baik. Pertanyaannya ini, kita tidak tahu di mana kita mati katanya. Ya, apakah perlu kita berwasiat di mana kita dikuburkan? Jadi khawatir iman, di antara yang disunnahkan itu adalah menulis apa? Wasiat. Ini sunnah Nabi SAW. Bukan masalah hidup dan mati ini, tapi masalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain. Tidak pantas bagi seorang muslim memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, dia melewati 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Ya. Makanya Abdullah bin Umar sebagaimana kita katakan tadi, ketika mendengar hadis ini, apa katanya? Ma marrat alaihi lailah. Tidaklah lewat 1 malam, mundu an sami'tu Rasulullah SAW qala dzalik. Aku dengar Nabi SAW bersabda tentang sunnahnya menulis wasiat itu, illa wa indi wasiyati, kecuali wasiatku sudah tertulis. Ya, wasiat itu nggak harus seputar harta. Ya, misalkan keluarga antum banyak belum mengenal sunnah, tolong urus jenazah saya secara tulis, secara sunnah.
Tidak ada masalah, ini bagus. Tolong urus jenazah saya sesuai sunnah, kuburkan saya sesuai sunnah. Jelas? Nah, Wallahu ta'ala ala wa ala. Abu Hirsi kan? Jika terus dari kasus Ustaz. Kasus. Satu kasus membuat dua pertanyaan Ustaz. La ilaha illallah, luar biasa. Ada seorang hamil sebelum nikah Ustaz. Kemudian lahirlah anak setelah dia nikah. Jadi pertanyaan pertama, kanggo kita aranin beberapa aran sahmudi Ustaz. Terus. Yang pertanyaan pertama dulu. Ada orang yang hamil di luar nikah katanya. Ya. Kemudian apakah boleh dikasih nama anaknya Sahmudi katanya. Paham maksudnya para jamaah? Sah belakangan katanya. Itu bahasa Sasaknya Sahmudi katanya. Sah belakangan. Iya. Kalau urusan penamaan, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdur Rahman. Iya. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Kasih nama-nama yang bagus. Iya. Meskipun dia anak, artinya di bahasa kasarnya anak di luar nikah atau anak zina, tapi bisa jadi mungkin dia menjadi orang yang soleh karena nama itu. Jangan kasih nama yang tak jelas. Iya, kalau Sahmudi ini nama yang tak jelas. Jelas Abu Irsi? Wallahu ta'ala ala. Terus kedua tetap kewajibnya berbakti le ama biologis. Ikhwatal iman. Ya, dia secara nasab dia bukan ayahnya. Karena dinisbatkan kepada apa? Kepada ibunya. Ya. Pada ibunya, karena dia lahir di luar dari pernikahan yang sah. Makanya itulah efek dari anak zina itu, ya kata liman, warisan tidak dapat, ya, hukum-hukum berkaitan dengan wali juga terputus, ya. Kalau urusan berbakti bagaimana? Allahu a'lam. Secara nasab saja sudah apa? Terputus. Nah, Allahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Sudah habis? Ustaz. Pak Lutfi. Saya bukan membantah. Jadi di dalam hadis Nabi dikatakan asharul hurum itu ada 4. Kenapa tak dimasukkan di dalamnya itu Ramadan itu sehingga jadi 5? Apa? Sehingga yang Ramadan bukan membantahnya, hanya sekadar ingin tahu saya. Supaya bisa saya jelas tularkan ke murid-murid saya. Kenapa Ramadan tidak dimasukkan Ashhurul Hurum? Kenapa bulan yang 4? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Allah yang membuat syariat, Allah yang berkehendak. Itu jawabannya. Ya, orang punya perusahaan, ini urusan dunia nih. Orang punya perusahaan, dia membuat aturan, antum harus masuk 4:30 subuh. Antum mau bantah? Ya kan tidak bisa. Sama seperti kalau antum bertanya, kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa Quran itu harus penutupnya surat An-Nas? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Ya. Kenapa zakat itu 2,5%? Jadi syariat Allah ini bukan dibangun di atas banyak bertanya, tapi syariat Allah ini dibangun di atas kepatuhan dan ketundukan. Ya. Jadi ikhwatal iman, Allah jadikan Ramadan tidak dimasukkan Ashhurul Hurum. Allah Maha bijaksana tentang pensyariatan itu. Tapi Allah jadikan pahalanya luar biasa. Bahkan melebihi apa? Iya, Ashhurul Hurum. Bayangkan 1 malam di situ. Khairun min alfi syahr. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Ya, tidak semua ya sesuatu yang disyariatkan oleh Allah itu harus diketahui apa? Hikmahnya. Wallahu taala a'la wa a'la. Barakallahu jami'. Demikian kajian kita ikhwatal iman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.